Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari Ilmu Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Device Manager. Device Manager akan sangat membantu dalam mengelola manage semua hardware yang terpasang terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Device Manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Ya, langsung saja. Device Manager dapat kita buka dengan klik tombol Windows R atau Run, dan kita tulis di sini dev mgmt.msc. Klik OK. Ya, seperti inilah Device Manager, tampilan Device Manager kita. Kegunaan Device Manager Windows akan sangat membantu dalam mengelola manage semua hardware seperti VGA, sound, keyboard, perangkat USB, dan lain-lain. Akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam Device Manager ini. Beberapa fungsi kegunaan Device Manager antara lain menunjukkan status hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable dan enable hardware, mengidentifikasi konflik antar hardware, dan lain-lain. Device Manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware, misalnya install driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam masalah yang berkaitan dengan driver suatu. Nah, di sini banyak kita bisa lihat menu Device Manager sangat banyak. Ada berapa ini? Ada 17 submenu yang di sini. Saya akan sedikit menjelaskan apa-apa aja submenu ini. Yang pertama, saya menjelaskan baterai. Baterai pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 8. Cepat atau lambat pasti akan mendapatkan notifikasi consider reflecting your battery, disertai dengan munculnya tanda silang merah di ikon baterai, yang berarti notifikasi muncul ketika menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Kedua, Bluetooth. Saya menjelaskan acak ya guys. Bluetooth radio yaitu teknologi yang memungkinkan dua perangkat yang kompatibel seperti telepon dan PC untuk berkomunikasi tanpa kabel dan tidak memerlukan komputer. Ada disk driver, display adapter, DVD-ROM. Fungsinya adalah untuk membaca data dari sebuah compact disk atau CD. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yang artinya menyimpan data yang hanya bisa dibaca. Jadi CD-ROM hanya bisa digunakan untuk membaca data, tidak dapat digunakan untuk menyimpan data. Imaging device. Imaging device yaitu aplikasi pada komputer yang menampilkan output berupa gambar atau gambar foto-foto kita. Itu di sini kita lihatnya guys. ID ATA atau ATAPI, yaitu ATA Advanced Technology Attachment, menggunakan 16 bit paralel, digunakan untuk mengontrol peralatan komputer.
dan telah dipakai selama 18 tahun lebih sebagai standar. Keyboard yaitu peranti untuk mengetik, masukkan huruf, angka, ya begitulah. 10. Mic another pointing device, yaitu peranti, lebih spesifikasinya peranti antarmuka manusia yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spasial kontinu. 11. Monitor. Siapa yang tidak tahu monitor, yaitu perangkat output yang menampilkan aksara atau image baik diam atau bergerak. Seperti ini guys. Nah, ini bergerak. Network adapter adalah agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan seperti Wi-Fi, hotspot yang dirancang untuk mengubah, mengirim, dan mengirim data. Outer device. Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Saya disuruh update itu. Sound, video, game. Sound card diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kualitas sound cardnya yang paling bagus. System device. Sistem device yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek atau OODB, sistem yang mendukung aturan event, aturan produksi. Printer ini adalah driver printer kita guys. Untuk memprint kita harus ada driver juga. Universal Serial Bus Controller berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan, yang dapat karena terbatasnya jumlah port input atau output pada suatu komputer mengonfirmasi karakteristik transfer. Ya, sekian dari penjelasan saya untuk penjelasan fungsi device manager atau fungsi sub manager. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya Muhammad Aldi ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.